Yang terhormat Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN, Bapak Yusuf Nurwijayanto, PhD. Yang saya hormati para narasumber yang telah hadir, ada Ibu Dr. Rahmayati Alindra, STMT, Bapak Dadang Mulyadi, STMT, dan Bapak Diplom Ing Sarjono Trihatmo, MT. Yang saya hormati moderator kita, Bapak Abriansa Arisoni, SSI, MT, dan yang saya hormati para ketua kelompok riset dan para peneliti di lingkungan Pusat Riset Elektronika BRIN yang hadir, serta Bapak Ibu dan kawan BRIN yang hadir di Zoom kita kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam pagi, warahmatullahi wabarakatuh. salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat dan rahmat serta ridhonya pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di sini untuk melakukan sistem sharing ilmiah sains dan teknologi elektronika serta manfaatnya. Di mana tema sistem kita kali ini tentang studi lanjut di bidang elektronika yang akan kita laksanakan secara virtual. Saya ucapkan selamat datang kepada semua yang telah hadir. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Pagi hari sarapan nasi, sarapannya bareng Mbak Putri sang peneliti. Selamat datang di acara sistem kita kali ini. MC ucapkan selamat mengikuti. Baik, sebelum acara kita mulai, perkenalkan saya Dewi Saraswati, Pranata Humas Muda BRIN yang akan memandu acara ini sampai dengan selesai. Saya infokan panduan acara kita. Dimohon mematikan suara ketika narasumber berbicara dan memanfaatkan fitur raise hand atau chat untuk bertanya. Peserta dipersilakan menggantikan nama _ instansi. Peserta dipersilakan menggantikan virtual background Zoom dengan virtual background yang telah kami sediakan. Peserta juga bisa mengikuti sharing ilmiah ini melalui kanal YouTube BRIN Indonesia apabila Zoom tidak mencukupi. Seperti biasa, sebelum acara kita mulai, marilah kita mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia. Indonesia Raya dimulai. Baik, acara pertama kita sambutan atau pembukaan dari Kepala Pusat Riset Elektronika BRIN kepada Bapak Yusuf Nurwijayanto. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Dewi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati di sini ada teman-teman semua dari khususnya dari pembicara narasumber kita, yaitu pagi hari ini ada Dr. Alindra, kemudian ada Pak Dadang Mulyadi MT, kemudian ada Pak Sarjono Triatmoko MT juga. Yang saya hormati teman-teman juga di sini ada dari baik itu dari periset di lingkungan pusat riset elektronika dan di luar pusat riset elektronika, seluruh peserta yang ada di sini. Oke, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi ini kita bisa laksanakan kembali, kita hadirkan kembali sistem yang mungkin menjadi rutinitas kami mengadakan webinar ini terkait uh, teknologi elektronika dan manfaatnya. Dan hari ini mungkin volume pertama di tahun 2024. Dan hari ini mengangkat tema terkait studi lanjut di bidang teknologi elektronika. Di sini ada teman-teman yang alhamdulillah baru lulus ya. Saya ucapkan selamat kepada teman-teman di sini. Ada Mbak Alindra, kemudian ada Pak Dadang, kemudian ada Pak Sarjono yang baru lulus dari studinya di jenjangnya masing-masing. Dan hari ini akan sharing terkait uh, risetnya, tugas akhirnya, atau mungkin pengalaman-pengalaman selama menjalani studi itu dan bisa memotivasi teman-teman semua untuk mengadakan studi lanjut dan mungkin nanti ke depannya ada sinergi kolaborasi yang bisa kita manfaatkan bersama. Mungkin itu aja dari saya. Selamat mengikuti webinar ini. Semoga bisa mengambil manfaatnya untuk kita semua dan untuk Indonesia ke depannya. Mungkin itu saja dari saya, Bu Dewi. Terima kasih. Saya kembalikan Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih sambutannya Pak Yusuf. Selanjutnya, sebelum kita memasuki inti acara, marilah kita melakukan sesi foto bersama untuk dokumentasi kegiatan. Mohon Bapak Ibu dapat membuka layar kameranya masing-masing. Tolong panitia yang bertugas, mungkin Mas Aris bisa memberi aba-aba, ada beberapa slide. Silakan Mas. Baik, saya akan cek di sini ada 3 slide. Kita akan mulai untuk slide pertama. Silakan Bapak Ibu untuk membuka kameranya. Oke, kita akan mulai. Ya, silakan yang masih proses buka kita tunggu. Baik, kita mulai 1, 2, 3. Baik, kita geser ke slide kedua. Silakan yang masih proses membuka kameranya silakan. Kita hitung mundur 3, 2, 1. Dan slide terakhir. 3, 2, 1. Kamera tetap buka ya. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Silakan Bu Dewi. Terima kasih Mas Aris. Selanjutnya, panduan sesi diskusi. Peserta dapat mengajukan pertanyaan dengan menggunakan fitur raise hand. Peserta dapat mengajukan juga pertanyaan di kolom chat Zoom maupun YouTube. Moderator menentukan atau mempersilahkan peserta atau pertanyaan untuk dijawab. Selanjutnya, pemaparan para narasumber akan dipandu oleh moderator kita, Bapak Abriansah Arisoni, SSI, MSc. Sebelumnya saya akan bacakan CV moderator kita. Nama Abriansah Arisoni, SSI, MSc, Prekayasa Ahli Pertama. Riwayat pendidikan S1 Elektronika dan Instrumentasi Universitas Gadjah Mada, S2-nya di Royal Institute of Technology. Kepakaran yang telah dimiliki Human Robot Interaction, Python Programming, Sistem Validasi, Strategi Planning, Marketing Planning, Business Analysis, dan Project Management. Untuk selanjutnya pemaparan narasumber saya serahkan kepada moderator. Kepada Bapak Abriansa Arisoni saya persilahkan. Mangga. Terima kasih Bu Dewi atas panduan di awal acaranya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya untuk memandu acara diskusi atau sharing di pagi ini. Saya akan mulai dengan men-share screen.
Apakah sudah terlihat Bapak dan Ibu? Mohon maaf. Sudah, Ya, Mas. baik, terima kasih. Jadi untuk narasumber pertama, kita ada Dr. Rahmayati Alindra, STMT. Beliau merupakan prekayasa ahli muda dengan judul sharingnya yaitu pengembangan dan analisis layer asymmetrically clip optical orthogonal frequency division multiplexing untuk sistem komunikasi cahaya tampak. Beliau merupakan prekayasa ahli muda di Pusat Riset Elektronika dengan pendidikan S1 di Institut Teknologi Telkom, S2 di Institut Teknologi Bandung, dan S3 di Universitas Indonesia. Beliau juga telah terlibat dalam banyak penelitian, di antaranya adalah pengembangan teknik modulasi OFDM pada optical wireless communication dan teknik dekomposisi image infrared tomografi dengan inverse matrix. Selanjutnya juga ada pengembangan desain micro optical ring resonator untuk mendukung teknik bioimaging infrared dan OFDM Li-Fi. Dan yang ketiga ada Light Fidelity atau Li-Fi, yang kegiatan inovasi konvergensi teknologi elektronika dan sistem telekomunikasi untuk telemedicine, dan masih banyak kegiatan penelitian lain yang sudah dilakukan oleh beliau. Mungkin sekian perkenalan untuk narasumber pertama kita. Mungkin Bu Alindra, Dr. Alindra, apakah sudah bergabung? Jika sudah, silakan di-share screen paparannya. Terima Iya, kasih. baik. Baik, terima kasih Mas Ian. Apa suara saya terdengar jelas ya? Terdengar, Bu Oke. Alindra? Saya coba izin share screen ya. Silakan, Bu. Apakah sudah terlihat slide-nya? Masih yang terlihat yang di PPT-nya, Bu, belum slide mode. Oh, Ya, sudah. Siap. sudah? Sudah. Terima kasih. Oh, ya, baik. Terima kasih Bu Dewi, Pak Yusuf, dan Mas Ian. Eh, Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini saya didaulat teman-teman untuk sharing studi lanjut ya terkait teknik elektro dan riset elektronika. Yang saya akan sharing di sini adalah bagian dari studi lanjut saya di Universitas Indonesia ya. Untuk judul saya mengambil judul pengembangan dan analisa layer asymmetrically clipped optical orthogonal frequency division multiplexing untuk sistem komunikasi cahaya tampak. Oke. Saat ini saya tergabung di kelompok riset rangkaian elektronika dan optik riset elektronika. Oke, selanjutnya. Oh ya, baik. Untuk studi lanjut saya sekilas itu kemarin di Departemen Teknik Elektro, Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Saya mengambil jalur kuliah dan riset ya. Jadi full time student gitu. Kemudian untuk beasiswanya dari Saintek Kemenristek Dikti, kemudian dilanjutkan dengan beasiswa lanjutan BRIN. Untuk promotor saya Profesor Dr. Ingkal Mullah Ramli, kemudian co-promotor 1 Bapak Purnomo Sidi Priambodo, dan co-promotor 2 dari BRIN yaitu Pak Dr. Fajar Rahim. Adapun outline dari presentasi saya pagi ini adalah terkait bagaimana komunikasi cahaya tampak, kemudian kita masuk ke sub DCO FDM dan ACO FDM. Ini adalah salah satu jenis dari teknik modulasi multi carrier. Kemudian lebih lanjutnya lagi akan kita lihat terkait LAKO OFDM. Nanti lebih lengkapnya akan kita bahas. Oke, kemudian ini bentar ini ada. Ini ya untuk yang menjadi latar belakang dari penelitian ini adalah terkait akses internet ya. Jadi ABJI, Asosiasi Penyedia Jasa Internet Indonesia, mencatat di negara kita itu untuk pengguna internet di kuartal ketiga 2020
2022 sampai 2023 itu mencapai 215,63 juta jiwa atau setara dengan 78,19% populasi penduduk. Jadi lebih dari separuh penduduk kita sudah melek internet ya. Nah, kemudian selanjutnya yang mendukung lonjakan akses internet itu antara lain ada Internet of Things, di mana diperkirakan 75 miliar perangkat itu akan terhubung di dunia sampai dengan tahun 2025. Nah, untuk kondisi existing, akses internet selama ini mengandalkan radio frekuensi atau bisa terdiri dari seluler, bisa WiFi, dan lain-lain, di mana dari studi-studi yang sudah ada, bahkan itu diperkirakan bahwa dengan mengandalkan radio frekuensi saja itu tidak akan cukup dan menggiring pada krisis spektrum. Artinya karena frekuensi itu adalah sumber daya yang terbatas ya, sementara orang yang menggunakannya semakin banyak, maka makin lama tidak akan cukup. Nah, jika kita lihat di spektrum elektromagnetik ya, radio atau radio frekuensi itu memakai bandwidth sampai dengan 40 GHz untuk bandwidthnya jika kita hitung semua ya dari seluler dan lain-lain. Sementara dan ini sudah hampir penuh, maksudnya sudah rebutan dan sudah optimasi, sudah segala upaya dilakukan supaya sumber daya yang sedikit ini bisa dimaksimalkan oleh banyak pihak. Karena ini terbatas, maka mau tidak mau kita ternyata melirik di frekuensi yang lebih tinggi, yaitu visible atau cahaya tampak itu sementara ini belum ada digunakan untuk komunikasi. Sementara dia punya bandwidth hampir 10.000 kali lipat dari bandwidth radio saat ini. Sehingga muncullah riset terkait dengan visible light communication. Bagaimana memanfaatkan spektrum cahaya tampak ini untuk komunikasi. VLC jika kita bandingkan dengan RF atau radio frekuensi itu pertama dia unlicensed spektrum ya. Jadi di frekuensi 430 sampai 790 itu selama ini hanya digunakan untuk pencahayaan, belum digunakan untuk komunikasi. Dibandingkan RF, bandwidth yang sempit itu sudah membutuhkan biaya yang besar untuk penggunaannya. Kemudian VLC ini juga mendukung 5G sampai 6G, baik itu untuk akses indoor terutama. Kemudian VLC menawarkan keamanan yang lebih tinggi karena sifat sifat alami dari cahaya itu tidak akan berpenetrasi, maksudnya tidak akan menembus dinding yang solid ya, sehingga akan lebih minim untuk kemungkinan di jam. Kemudian tadi bandwidth sudah kita bahas. Kemudian low cost artinya visible light communication kita memanfaatkan sumber cahaya seperti LED. Sehingga LED kita tahu ya sudah banyak digunakan untuk sarana penerangan. Nah, kita tambahkan fungsi komunikasi sehingga menambah nilai LED tersebut dan meminimalkan biaya untuk komunikasi. Kemudian yang lebih menarik lagi, VLC bebas interferensi elektromagnetik. Jadi sangat cocok untuk penggunaan seperti daerah-daerah yang rawan atau sensitif terhadap elektromagnetik seperti rumah sakit, industri petrokimia, dan di pesawat. Kemudian ini state of the art terkait VLC ya, saya tulis di sini VLC atau sistem komunikasi cahaya tampak. Ini ditunjang oleh dua hal. Pertama, teknologi pencahayaannya, kemudian teknik modulasi yang digunakan. Kalau teknologi pencahayaan ada misalnya yang umum itu ada LED biru berlapis fosfor. Ini umum digunakan sebagai sarana penerangan di banyak tempat. Kemudian LED red, green, blue, LED microgallium nitride, dan laser RGB. Sementara untuk teknik modulasi pendukung VLC itu ada single carrier, kemudian multi carrier modulation yang berbasis OFDM,
kemudian multi carrier modulation lainnya, dan color domain modulation. Di sini memang banyak singkatan ya, nanti bisa dibaca dari bagian sebelah kiri. Nah, secara perbandingan di antara keempat jenis teknik modulasi ini, single carrier modulation relatif mudah untuk diterapkan, tapi tidak mendukung laju data yang tinggi. Kan kita tadi inginnya VLC menjanjikan kecepatan data yang tinggi ya. Untuk itu, sementara ini dari studi literatur yang banyak dilakukan, teknik modulasi yang paling berpotensi itu adalah multi carrier modulation berbasis FDM. Nah, jenis ini terdiri lagi dari banyak teknik modulasi. Bisa dikelompokkan menjadi 4 kategori. Pertama, DCO, ini direct current optical. Jadi upaya untuk jadi ini persyaratan satu teknik modulasi FDM itu adalah bisa menghasilkan sinyal real dan positif karena dia akan mencatu LED karena kita modulasinya itu berbasis intensitas. Jadi untuk mencapai nilai real dan positif itu dikembangkanlah diusulkanlah berbagai macam teknik modulasi, di antaranya DCO FDM ini mengandalkan penambahan DC bias untuk mencapai nilai positif. Kemudian inherent unipolar FDM ini bagaimana menghapus nilai yang negatif. Ada yang dengan teknik clipping, dengan memakai nilai realnya saja, dan lain-lain. Kemudian superposition. Superposition ini pada dasarnya adalah pengembangan dari unipolar FDM ini, tapi dibuat bertingkat atau dalam struktur yang berlapis. Tujuannya apa? Tujuannya sebenarnya adalah untuk meningkatkan efisiensi spektral dari teknik modulasi di klaster yang ini. Kemudian hybrid FDM adalah gabungan dari 2 modulasi dihasilkan menjadi satu modulasi baru. Misalnya di sini ADO FDM ini adalah gabungan dari SCO dengan DCO. Dan mekanisme yang sama dilakukan pada teknik lainnya. Kemudian rumusan masalah ya. Jadi dari berbagai teknik modulasi multi carrier modulation yang berbasis OFDM tadi, kami mengerucut pada teknik LACO FDM, Layer Asymmetrically Clipped Optical OFDM, di mana ini adalah bagian dari, mungkin saya balik sebentar, bagian dari superposition. Jadi semakin ke sini, semakin ke bawah itu kompleksitas sistemnya semakin tinggi dan butuh resource yang lebih banyak. Kemudian kami menemukan bahwa LACO FDM walaupun dia berada di kelompok superposition ini, yang artinya secara kompleksitas lebih rendah, tapi hasil efisiensi spektral, efisiensi energi, dan 2 parameter lainnya itu menjanjikan. Jadi kami mengambil LACO FDM. Nah, di LACO FDM existing yang sudah diusulkan oleh para peneliti lainnya, umumnya parameter kinerja yang ditinjau itu terbatas. Kemudian hasil evaluasinya itu dalam bentuk penurunan formula matematis, kemudian diverifikasi dengan simulasi seperti MATLAB. Nah, pada penelitian kami mengusulkan untuk penggunaan parameter kinerja yang lebih lengkap, ada efisiensi energi, efisiensi spektral, peak to average power ratio, dan kompleksitas komputasi. Kemudian untuk verifikasi, kami mengusulkan mulai dari simulasi, kemudian digital signal processing to digital signal processing, hingga sirkuit. Dan karena kita berbasis dengan komponen yang sudah komersial, jadi menawarkan solusi yang lebih murah. Kemudian jadi dari penelitian yang lalu kami
mengusulkan kontribusi itu ada 3. Pertama, implementasi DCO FDM dan SCO FDM itu pada board FPGA Xilinx Arctis 35T. Kenapa dipilih 2 ini? Karena ini adalah metode yang mendasar untuk pengembangan baik superposisi ataupun hybrid seperti itu pada teknik modulasi yang lebih kompleks. Kemudian bagaimana merancang Laco FDM, di mana kami mengusulkan usulan blok IFFT Inverse Fast Fourier Transform itu berukuran tetap, di mana biasanya para peneliti lainnya menggunakan ukuran yang berubah-ubah setiap layernya. Kemudian dikombinasikan dengan subcarrier mapping, di mana untuk struktur 3 layer memuat 16 subcarrier itu didukung oleh IFFT 16 titik dan modulasi QAM 16. Kemudian setelah dari 3 layer ini berhasil, kemudian kami meneruskan dengan berbasis pendekatan yang sedikit berbeda, yaitu dengan intellectual property IP core, di mana pada umumnya kami belum menemukan paper lain yang menggunakan metode seperti ini untuk teknik modulasi Laco FDM. Sistem ini dikembangkan pada 4 layer, kemudian IFFT 32 titik, dan modulasi QAM 16 pada subcarrier-nya. Ini rancangan, jadi untuk tahap pertama kami mengusulkan rancangan sirkuit transmitter dan receiver PLC. Ini saya dibantu oleh teman-teman di Lab Optoelektronika KST Serpong ya, KST PJ Habibie. Juga pengambilan data dan pengujian dilakukan di sana. Seperti ini rancangan di transmitter, ini pada dasarnya berbasis op-amp. Kemudian di sini kita menggunakan BIST dari Marquee Microwave ya. Kemudian ini LED-nya. Kemudian di receiver kita berbasis op-amp juga, dan photodiode seperti ini. Kira-kira gambaran komponennya seperti gambar yang di bawah. Ini BIST-nya. Selanjutnya, ini skema uji transmisi yang dilakukan di lab. Jadi ada signal generator untuk membangkitkan sinyal. Yang kami cobakan terakhir itu adalah sinusoidal biasa ya. Cuma untuk sinyal lain juga sudah kita cobakan dan bisa. Kemudian ini di bagian transmitter tadi ada non-inverting amplifier. Kemudian BIST untuk mengcombine dari sinyal RF dan DC biasnya. Kemudian kita catukan ke LED dengan jarak fix 1 meter ke bagian receiver, itu diterima oleh photodiode dan ada rangkaian transimpedance amplifier di bagian receiver. Ini sudah compact dalam satu PCB. Kemudian kita dapatkan bahwa dari respon frekuensi sistem untuk amplifier ini mewakili bagian transmitter ya, itu bisa mencapai hingga sekitar sebenarnya 10 MHz bisa ya sampai di sini. Cuma ada penurunan setelah 3 MHz. 3 MHz sampai 3,5 MHz. Nah, sementara di receiver responnya memang lebih sempit bandwidth-nya, di sekitar 2,5 MHz. Jadi yang dapat kami ambil dari uji transmisi ini adalah bahwa karena ini sifatnya kita memodulasi direct modulation yang kita tumpangi itu adalah intensitas cahaya pada LED. Jadi memang ini akan dipengaruhi oleh RC ya, resistansi kapasitansi yang mulai dari transmitter sampai receiver, sehingga kumulatif yang diterima di receiver ini sudah seperti ini nilainya. Nah, ini kita menggunakan LED biru berlapis fosfor yang di lab itu. Kemudian jika
upaya untuk meningkatkan bandwidth ini adalah dibutuhkan teknik modulasi dengan efisiensi spektral tinggi. Maksudnya dengan bandwidth terbatas ini kita bisa melewatkan data yang lebih banyak. Nah, itu salah satunya adalah berbasis OFDM. Kemudian ini adalah pengembangan sistem DCO, Direct Current Optical. Ini kami kembangkan dengan Simulink, kemudian di setting untuk blok sistem generator ya. Jadi produsen FPGA Xilinx itu juga sudah menyediakan blok sistem generator seperti ini di Simulink sehingga kita bisa menghubungkan antara blok Simulink kita dengan target board yang kita tuju. Untuk di sini kita pakai Xilinx RTX 35, ini yang tidak terlalu berat ya. Kemudian ini konfigurasi parameter yang digunakan. Ini untuk blok DCO, kemudian kita kembangkan juga ACO FDM. Pada dasarnya ini mirip, ya seperti yang saya sampaikan tadi, perbedaannya adalah di bagian untuk mendapatkan nilai positif itu upaya unipolarnya. Kalau tadi DC bias dengan di DCO penambahan DC bias, di ACO kita memotong nilai negatifnya. Nah, kemudian kita bandingkan dari implementasi di FPGA, ini didapatkan resource persentase yang digunakan. Ini bisa menjadi, secara umum, ini baru menggunakan sekitar paling tinggi itu 8% dari resource di blok FPGA tersebut, sehingga ini masih mungkin untuk dikembangkan lebih lanjut. Nah, kemudian ini untuk konsumsi daya, sedikit lebih berat di ACO. Kemudian ini design timing untuk meninjau keberhasilan sistem yang kita buat. Nah, ini untuk laku OFDM yang kita usulkan. Secara umum bloknya adalah ACO OFDM yang disusun secara berlayer. Jadi ada layer 1, 2, 3. Kemudian di receiver melakukan proses deteksi iteratif di sini, sehingga ini membutuhkan banyak blok IFFT ya. Jadi yang paling menentukan komputasinya adalah blok IFFT. Nah, ini susunan subcarrier pada laku FDM. Jadi untuk layer 1 itu ditumpangkan pada subcarrier ganjil, sementara layer 2 dan seterusnya mengokupasi subcarrier genap, sehingga semua subcarrier tergunakan. Ini pemetaan di layer 1, layer 2, dan layer 3. Seperti yang saya jelaskan, ini layer subcarrier ganjil, ini subcarrier genap. Kemudian kita tinjau akibat FFT, akibat susunan dari layer ini mengakibatkan adanya distorsi tiap layer. Jadi layer 1 mengganggu layer 2, layer 2 mengganggu layer 3, dan seterusnya. Untuk itu kita harus memisahkan, dan keberhasilan deteksi di receiver itu tadi proses iterasi, dan dari perbandingan yang kita lakukan untuk 16 subcarrier itu semuanya bisa mengkodekan kembali data yang telah dikirimkan sehingga bit error rate-nya 0. Dari penelitian dilakukan bisa diambil beberapa kesimpulan terkait. Pertama, kami mencari dulu teknik modulasi yang paling layak digunakan itu adalah laku FDM dengan pertimbangan efisiensi energi, efisiensi spektral, PAPR, dan kompleksitas komputasi. Kemudian uji transmisi pada laboratorium menunjukkan bahwa bandwidth yang kita capai itu sekitar 3 MHz pada transmitter dan 2,5 MHz pada receiver. Kemudian ini hasil hasil utilisasi FPGA. Kemudian poin keempat itu adalah struktur laku FDM yang kita uji cobakan menunjukkan bahwa efisiensi spektralnya benar, valid 2 kali efisiensi spektral ACO FDM. Kemudian pengembangan pada IP core menunjukkan bit
laju data yang dikirimkan di transmitter dengan receiver itu menunjukkan kesesuaian. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang tertarik untuk kolaborasi bisa kontak lebih lanjut. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih banyak atas presentasinya Bu Alindra. Mungkin ini kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Bisa kita tampung dulu untuk satu penanya dulu, karena nanti kalau misalkan masih ada waktu bisa kita buka lagi slot untuk tanya jawabnya. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa raise hand, atau mungkin kalau sedang tidak bisa on mic-nya bisa langsung tulis di kolom chat. Terima kasih. Jadi ini tentang visible light communication ya Bu Alindra ya. Iya, benar. Tentang visible light communication. Apakah ada yang bertanya? Mungkin sambil menunggu pertanyaan dari forum, saya ada pertanyaan mungkin agak mendasar Bu Alindra. Jadi Iya. tadi kan saya lihat salah satu pemanfaatan dari VLC ini, Visible Light Communication ini adalah untuk di rumah sakit ya Bu ya, karena dianggap tidak mempunyai electromagnetic interference. Nah, Iya. apakah saat ini sudah ada penelitiannya di mana ada urgensi untuk mereplace existing metode komunikasi menggunakan radio frekuensi ke penggunaan visible light communication ini Bu Alindra? Ya, baik. Terima kasih atas pertanyaannya. Seperti halnya prinsip dasar teknologi ya di seluler terutama, di mana tidak ada teknologi tunggal ya untuk menyediakan akses komunikasi. Kita belajar dari dulu, mulai dari PSTN, kemudian seluler, kemudian CDMA dan lain-lain. Baik penyedia medianya, media transmisinya maupun teknologi aksesnya itu biasanya selalu combine ya beberapa teknologi. Nah, dari yang saya baca dari untuk visible light communication sendiri sifatnya komplementari dari teknologi berbasis radio frekuensi. Jadi kalau ada itu studi yang lebih lanjut itu bagaimana menghybrid atau menggabungkan Wi-Fi dengan Li-Fi itu ada. Kemudian bagaimana TLC itu menunjang 5G misalnya. 5G kan untuk di luarnya dia sudah ada radio frekuensi ya. Tapi kalau semakin banyak semacam BTS di luar kan mubazir dayanya. Nah, dibuatlah pemisahan akses antara indoor dengan outdoor. Kalau outdoor kita pakai radio, kalau di dalam ruangan kita pakai VLC seperti itu. Jadi tidak menggantikan ya, tapi sifatnya saling melengkapi seperti itu. Kemudian terutama di area-area yang sensitif tadi, misalnya di rumah sakit ya, harusnya kan memang kajian dampak gelombang RF terhadap tubuh itu juga masih di kedokteran juga masih abu-abu. Maksudnya mereka belum mengklasifikasikan sendiri. Tapi terus kalau kita yang orang telekomunikasi juga nggak berani masuk tuh jauh-jauh ke ranah kesehatan. Nah, jadi tapi kita sudah bisa mengukurkan dari baik dari radiasinya dan lain-lain sudah terukur. Jadi memang kalau yang terradiasi berlebihan itu kan nggak baik. Nah, jadi untuk rumah sakit harusnya ICU, UGD, kemudian ruangan-ruangan dengan pasien yang sangat sensitif itu harusnya tidak ada radiasi elektromagnetik dari radio frekuensi ya di situ. Jadi jika kita sudah pakai VLC itu akan meminimalkan reaksi terhadap pasien-pasien yang rentan tadi seperti itu. Mungkin itu ya, semoga Ya. menjawab. Baik, terima kasih Bu Alindra atas jawabannya. Jadi memang VLC ini sifatnya komplementari ya terhadap existing metode komunikasi yang ada sekarang. Mungkin kita masih punya waktu untuk satu pertanyaan singkat dari para peserta. Silahkan jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan secara raise hand, nanti kita bisa minta untuk unmute, atau mungkin di kolom chat
jika ada pertanyaan lanjutan. Nanti dari Bu Alindra sendiri sangat terbuka ya jika ada kolaborasi lanjutan ya Bu Alindra ya di Iya, benar. penelitian ini. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi Bu Alindra juga jika ada yang tertarik mengetahui lebih lanjut atau mungkin punya ide atau gagasan untuk berkolaborasi di topik VLC ini, bisa langsung menghubungi Bu Alindra. Iya, siap. Baik. Kami kalau di Mhm. Serpong di lab, nggak tahu namanya masih nggak ya, lab itu Ya mungkin elektronika ya, itu ya. sudah banyak resource sebenarnya ya. Betul. Ada ahli-ahli elektronika itu ada Mas Tinova, ada Mbak Leli. Nah, itu jadi tapi itu kelemahan kita dari dulu adalah belum bisa mengintegrasikan secara full dari hardware dan teknik modulasinya. Kalau ada yang tertarik nanti kita sangat bersenang hati menerima para relawan. Oke. Mungkin juga ada peluang untuk research collaboration dan MBKM ya mungkin ya Bu Alindra ya Iya, iya, ada untuk mahasiswa penelitian. MBKM sih sekarang. Oh iya, Satu ya. Satu. satu betul. Mungkin rekan-rekan yang berencana untuk mengikuti MBKM bisa mempertimbangkan VLC sebagai salah satu topiknya yang akan dikerjakan. Mungkin tidak ada pertanyaan lanjutan di kolom chat sepertinya Bu Alindra. Nah, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesediaannya untuk mengisi seminar sistem ini di pembicara perdana nih Bu Alindra untuk tahun ini 2024. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan lanjut ke pembicara kedua. Saya akan share screen pembicara keduanya. Ya, untuk narasumber kedua ini kita kedatangan satu pembicara, Bapak Dadang Mulyadi, STMT, dengan judul presentasinya atau paparannya yang berupa pengembangan generator kecepatan rendah menggunakan magnet bonded ND-FEB. Siap, singkat untuk profil Pak Dadang Mulyadi, beliau merupakan perekayasa ahli media di Pusat Riset Elektronika dengan pendidikan S1 Teknik Metalurgi Unjani dan S2 Teknik Mesin. Pengalaman penelitian beliau adalah yang pertama adalah rancang bangun portable thermoelectric cooler storage untuk penyimpan vaksin. Lalu ada pembuatan magnet komposit ND-FEB atau BHF untuk komponen motor atau mobil listrik. Yang ketiga ada sintesis dan karakterisasi magnet permanen kobalt ferrit untuk generator pembangkit listrik, dan masih banyak pengalaman penelitian yang beliau lakukan di Pusat Riset Elektronika. Mungkin untuk waktu dan tempat kami persilahkan ke Pak Dadang Mulyadi untuk menyampaikan paparannya. Silakan Pak Dadang. Terima kasih Pak Abdiansyah yang telah memberikan waktunya. Mohon izin saya mau share screen. Baik, silakan Pak Dadang. Oh ya, 2 sesi ya. Mas tunggu bayar lah ke kasir. Kasirnya di itu, mungkin ngambil dia kan dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu yang sedang mengikuti webinar ini. Perkenalkan, nama saya Dadang Mulyadi dari Pusat Riset Elektronika BIN dan dari kelompok riset sensor dan aktuator. Pada kesempatan kali ini dalam sharing studi lanjut S2, saya akan menjelaskan atau memberikan tesis saya yang berjudul dengan pengembangan generator kecepatan rendah dengan menggunakan magnet bonded ND-FEB. Latar belakang riset, kebutuhan energi meningkat yang diakibatkan dengan pertumbuhan
populasi manusia di muka bumi ini, sehingga untuk energi kedepannya akan terjadi krisis energi yang diakibatkan dengan pengambilan fosil, minyak, gas, dan lain sebagainya, sehingga untuk dibutuhkan untuk energi akan berkurang. Maka dari itu, untuk mengganti dan mencari energi alternatif, maka di muka bumi ini masih banyak seperti sinar matahari, angin, air, yang nantinya untuk dijadikan sebagai energi alternatif. Salah satu yang sekarang ini saya buat untuk mencari energi alternatif yang terbuat dari magnet bonded NdFeB dan dijadikan sebagai generator magnet permanen low RPM. Ini merupakan menunjang pengembangan riset di bidang elektronika. Latar belakang riset, keunggulan generator magnet permanen low RPM. Pertama, dapat memanfaatkan tenaga angin. Kedua, menggunakan magnet permanen. Ketiga, tidak memerlukan putaran awal. Keempat, rancangan sederhana. Dan kelima, skala kecil yang dapat dimanfaatkan pada perumahan-perumahan. Sehingga fungsi magnet permanen adalah untuk mengubah energi menjadi energi listrik yang dialirkan melalui militan tembaga. Pada tabel 1 ini terdapat jenis-jenis magnet permanen. Yang pertama perit kobalt, kemudian NdFeB. Di ARS, pada tahun 2016, Mulyadi dan kawan-kawan membuat penelitian tentang generator magnet permanen satu fase yang menggunakan magnet NdFeB komersil, dan hasil pengujiannya menunjukkan bahwa tegangan output tertinggi pada kecepatan 320 RPM adalah 75 Watt. Dan diteruskan pada tahun 2017, Nakoda dan kawan-kawan mengenai rancang bangun generator magnet permanen menggunakan kincir angin untuk vertikal yang menghasilkan energi listrik yang maksimal dengan kecepatan angin yang relatif rendah pada kecepatan angin 471 RPM dengan menghasilkan tegangan keluaran sebesar 14,36 volt. Kemudian pada tahun 2021, Sam dan kawan-kawan merencanakan bangun generator magnet permanen aksial yang memiliki posisi motor dan stator tegak lurus terhadap porosnya pada kecepatan putar 355 RPM sampai 1335 RPM dengan antara 2,85 volt sampai 5,86 volt. Ini termasuk memakai NdFeB komersial. Dan pada tahun 2024 saya membuat generator magnet permanen 3 fase menggunakan magnet NdFeB hasil riset pada kecepatan putar 1000 RPM, tegangan output yang dihasilkan 40 volt. Ini hasil dari NdFeB hasil riset. Generator listrik. Generator pertama kali ditemukan oleh Michael Faraday pada tahun 1831
sampai 1832 dengan prinsip kerja yang diberikan atas kerja induksi dari percobaan Faraday yang berbunyi, apabila sepotong pengantar listrik berada dalam medan magnet yang berubah-ubah, maka dalam kawat pengantar akan terbentuk gaya gerak listrik induksi, di mana dijelaskan dalam rumus E sama dengan min N kali dt d flux per dt. Generator magnet permanen, di mana dalam kaidah tangan kanan dijelaskan bahwa telunjuk merupakan arah medan magnet, ibu jari menunjukkan arah gaya magnet, sedangkan jari tengah menunjukkan arah arus listrik. Generator terbagi menjadi dua, yaitu generator magnet permanen axial plug dan generator magnet permanen radial plug. Kalau generator radial plug, maka arah magnetnya ada di arah putaran, di pinggir putaran. Sedangkan untuk axial plug, arah magnetnya ada di tengah-tengah. Metode riset. Dalam metode riset ini pertama mulai mempersiapkan bahan serbuk magnet magnet, kemudian penimbangan bahan, diteruskan dengan kompaksi. Nah, dari kompaksi ini dilihat retak atau tidak. Seandainya tidak, maka diteruskan dengan annealing atau pemanasan. Kemudian dilatih lagi retak atau tidak. Kalau tidak retak, maka diteruskan dengan karakteristik sifat magnet. Kemudian diukur apakah BR-nya di atas 0,22 Tesla. Seandainya di atas 0,22 Tesla, maka diteruskan dengan pengukuran kuat magnet dan kutub magnet, sehingga akan menjadi sebuah sampel magnet bonded. Pada kelompok 2, yang pertama membuat desain generator. Desain generator dibagi dua. Yang pertama desain untuk mempersiapkan akrilik, kemudian di laser cutting dan dijadikan untuk rumah rotor dan stator. Sedangkan yang grup C-nya dari desain generator ini mempersiapkan kawat iman, melihat kemudian melilit kawat email yang nantinya menjadi belitan atau coil. Nah, dari A, B, dan C maka digabungkan A dan B untuk menjadi rumah rotor dan stator. Kemudian digabungkan dengan C akan menjadi pembuatan sub-as dan penggabungan rotor dan stator. Kemudian pengujian generator dan diuji lagi dengan mengenai karakteristik generator, jumlah putaran RPM, tegangan keluaran volt, dan bentuk gelombang sinusoidal serta yang terakhir frekuensinya. Bahan dan alat. Bahan-bahan terdiri dari serbuk magnet, akrilik, kawat tembaga, epoxy resin, bearing, as bearing, dudukan generator, dan puli. Sedangkan untuk alat-alat, kami menggunakan mesin kompaksi, kemudian magnetizer, furnace, kemudian penggulung lilitan. Serta untuk pengukurannya menggunakan permagraf fisik dan Gauss meter.
Dan untuk pengujian peralatan menggunakan taksometer, kemudian oskiloscop dan ampermeter, dan yang terakhir untuk karakteristiknya menjadi menggunakan pengujian XRD. Metode pengujian di generator. Pada tahapan proses, pengujian dilakukan tanpa beban dengan pembebanan. Kedua, melakukan putaran terhadap rotor dan dianalisa besaran tegangan keluaran dari grafik tegangan keluaran. Yang ketiga, putaran divariasikan mulai dari 300 rpm sudah dengan 1000 rpm, di mana dengan interval 100 rpm. Kemudian pengukuran RPM dengan alat taksometer digital. Terus bentuk gelombang listrik menggunakan frekuensi dan tegangan puncak keluaran diukur menggunakan oskiloscop, dan tegangan efektif diukur menggunakan multimeter. Ini merupakan karakteristik magnet yang sudah jadi kemudian diukur dengan menggunakan magnetizer, maka dihasilkan induksi remanennya sebesar 0,57 Tesla, versibilitasnya AC 345 kilo Armstrong per meter, sedangkan untuk energi maksimum sebesar 35,17 kilojoule per meter. Sedangkan ini hasil dari analisa XRD. Jadi serbuk sebelum dicetak dianalisa dulu XRD, di mana hasil dari analisa XRD menunjukkan bahwa 100% menunjukkan material NdFe. Karena dilihat dari kristalografi parameternya menunjukkan kristal sistem tetragonal. Alat ini merupakan penjaga as untuk penjaga as dan penjaga rotor serta penjaga rotator, di mana di sini adalah as bearing. Untuk dudukan as bearing di sini, sehingga as ini akan berputar. Analisa rotor. Rotor adalah bagian penggerak pada sistem generator. Rotor terdiri dari 12 magnet, maka generator terdiri dari 12 pasang kutub utara dan selatan yang akan mempengaruhi nilai frekuensi tinggi diputarkan pada putaran tertentu. Sedangkan stator adalah bagian yang diam pada sistem generator. Stator menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL ketika rotor berputar pada putaran tertentu dengan bentuk gelombang sinusoidal, yang mana masing-masing belitan terdiri dari 100 lilit kawat tembaga yang berdiameter 0,4 mm dengan konfigurasi lilitan berhubungan star Y masing-masing fasa menghasilkan gelombang sinusoidal, di mana fasa 3 akan tertinggal 120 derajat dari fasa 2 dan fasa 2 akan tertinggal 120 derajat dari fasa 1. Pengujian karakteristik generator. Uji coba generator.
Pada uji coba ini, pengujian generator dilakukan dengan cara memutarkan generator menggunakan motor DC dengan kecepatan putar DC diatur dengan pengatur tegangan masukan terhadap motor DC. Ini motor DC nanti akan berputar dan pada putaran ini pembacaan jumlah putaran RPM menggunakan alat taksometer dengan metode sinar laser yang membaca pantulan dari media yang menempel pada rotor. Analisa. Untuk menganalisa rangkaian pengujian generator, maka diperlukan pertama power supply, kemudian multimeter, terus taksometer, dan osiloskop. Dan untuk osiloskop ini akan tampak pada layar monitor, di mana gelombang sinusoidal pada pasal 1 dan pasal 2. Hasil pengujian tegangan keluaran generator tanpa beban. Hasil hitung dan pengukuran tegangan keluaran di mana keterangan putar sebesar 300 RPM akan menghasilkan hasil ukur tegangan keluaran double stator sebesar 12,42 volt dan hasil ukur tegangan keluaran double stator sebesar 12 volt. Sedangkan frekuensi 100 Hz, maka hasil hitung tegangan keluaran sebesar 41,39 volt dan hasil ukur tegangan keluaran 40 volt. Sehingga bisa dilihat dari grafik tegangan keluaran tanpa beban, maka grafik beban dihitung dari hasil ukur dan tegangan keluaran tidak jauh beda perbandingannya. Hasil pengujian dengan keluaran generator dengan pembebanan. Pada tabel 3 ini hasil hitung dan pengukuran tegangan keluaran, di mana tegangan 40 volt harusnya 0,03 ampere, sedangkan dayanya 1,2 watt. Kemudian terus dihitung sampai rank 9, maka bisa dilihat dari grafik tegangan keluaran tanpa beban. Tabel 4 dimensi dan spesifikasi prototip generator, di mana jumlah pasang kutub magnet sebesar 12 pasang kutub, jumlah magnetnya 36 buah, jarak jarinya magnet 0,0125 meter, tebal magnet 0,0045 meter, dan luas area permukaan 0,00196 meter, sampai dengan dimensi generator dan tebal sebesar 0,3 kali 0,04 meter. Spesifikasi generator oil plug 3 pasang magnet NDFEB dengan kecepatan putar ganti 0,3 kali 0,3 kali 0,04 meter kubik, V-nya 40 volt, maksimumnya Imax-nya 0,15 meter dan dayanya sebesar 5,25 watt. Kesimpulan, sudah berhasil membuat magnet permanen bonded NdFe MQFe tipe 16-7 dengan kekuatan magnet 1280 Gauss dan dapat diaplikasikan pada generator magnet permanen axial plug.
Tegangan keluaran generator merupakan tegangan bolak-balik AC. Sudah didapat bentuk gelombang keluaran sinusoidal dengan beda sudut antara fasa sebesar 120 derajat dan frekuensi keluaran sesuai dengan teoritis yang ada. Ketiga, prototip generator yang sudah dibuat mempunyai dimensi diameter 30 cm dan tebal 4 cm. Dengan spesifikasi pada kecepatan putar 1000 rpm, yaitu tegangan keluaran antara fasa sebesar 40 volt, sedangkan arus maksimum 0,15 ampere, dan daya maksimum sebesar 5,25 watt. Perbandingan dengan generator, hasil-hasil penelitian lain dari sejumlah referensi, maka generator ini lebih unggul baik dalam dimensi maupun spesifikasi. Peran pembuatan prototip generator perlu dioptimalisasi, terutama dalam dimensi. Magnet permanen yang lebih besar akan menghasilkan plug yang optimal agar dapat dimanfaatkan oleh belitan koil atau stator untuk menghasilkan nilai tegangan keluaran yang maksimum. Motivasi studi lanjut. Dengan studi lanjut ini, saya termotivasi pertama dapat menambah ilmu pengetahuan, yang kedua dapat meningkatkan kemampuan membaca literasi, menulis paper dan presentasi, yang ketiga menambah ide riset, yang keempat menambah kolaborasi riset, yang kelima ini merupakan karir sebagai perekayasa. Kendala dan tantangan. Yang pertama kendalanya faktor usia, yang mana saya ini sudah umur 60 tahun, tapi alhamdulillah bisa menyelesaikan studi S2. Yang kedua, biaya. Saya ini kuliah dengan menggunakan biaya sendiri, bukan DBR, bukan by riset, dan tidak dibiayai dari BRIN. Karena saya pernah dengar tempo hari Pak Ketua BRIN mengatakan SPJ atau biaya apapun gunakan Tukin. Maka dari itu saya sekolah menggunakan Tukin. Ketiga, waktu. Pada waktu ini dengan umur yang 60 tahun, alhamdulillah saya bisa menyelesaikan studi 1,5 tahun. Yang selanjutnya, keseimbangan antara pekerjaan dan studi. Terus, selanjutnya stres dan tekanan. Stres sekolah dan tekanan dari keluarga harus cepat selesai. Tentunya ada rasa beban juga. Dan yang terakhir, kurangnya dukungan. Strategi. Tetapkan tujuan yang jelas. Kemudian tentukan tujuan yang akan dicapai dengan studi lanjut. Kedua, rencanakan dengan cermat. Buat rencana studi yang terperinci. Yang ketiga, disiplin dan konsisten. Patuhi rencana ada dengan ketat. Yang keempat, memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Gunakan sumber daya yang ada di BRIN atau kampus. Yang kelima, evaluasi dan kembangkan diri. Selalu tinjau kemajuan secara berkala. Identifikasi area di mana Anda meningkatkan diri dan cari yang untuk mengatasi tantangan tersebut.
Ini adalah tip dan trik. Di mana tip ini saya bikin pertama tentukan tema riset yang sesuai dengan kepakaran dan kelompok risetnya. Kemudian fasilitas riset yang tersedia. Kemudian manajemen waktu, buat rencana studi yang baik, waktu belajar riset, seminar dan lain-lain. Kemudian jalin hubungan yang baik, hubungan dengan atasan, pembimbing dan teman harus harmonis. Dan yang terakhir, selalu jaga motivasi, selalu semangat dan pantang menyerah. Sekian dan terima kasih. Siap. Terima kasih Pak Dadang atas presentasinya. Ini sangat inspiratif sekali ya, karena mungkin yang seperti tadi Pak Dadang sampaikan, di usia yang sudah menginjak 60 tahun tapi masih tetap semangat untuk meneruskan jenjang studi di S2. Ini semangat yang perlu kita contoh bersama sebagai mungkin junior-juniornya Pak Dadang untuk menempuh pendidikan setinggi-tingginya demi kebaikan bersama. Jadi mungkin ini ada komentar di kolom chat ya Pak Dadang, ada dari Pak Fajar Adi Marianto. Ini apresiasi luar biasa Pak Dadang berhasil menyelesaikan studinya dalam waktu yang cukup singkat. Salam hormat dari Pak Fajar Adi Marianto, Pak Dadang. Terima kasih. Ya, mungkin dari forum ada lagi pertanyaan atau tanggapan dari presentasi atau paparannya Pak Dadang. Dipersilahkan, silakan jika ada pertanyaan. Bisa di kolom chat atau fitur raise hand, silakan. Izin bertanya, Pak Oh Dadang. ya, silakan Mas Widar, silakan. Terima kasih Pak Dadang untuk topiknya, untuk generator menggunakan magnet bonding NGFAB. Untuk pertanyaan dari saya sendiri, tindak lanjut riset yang Pak Dadang lakukan ini apa ya, Pak? Mungkin bisa memantik ide dari para peserta webinar ini untuk kolaborasi dalam pemanfaatan riset yang Bapak lakukan ke depannya. Kemudian pertanyaan kedua, untuk aplikasi dari generator ini yang bisa diterapkan ke depannya di mana ya Pak? Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Widar. Silakan bisa langsung dijawab Pak Dadang pertanyaan dari Pak Widar tadi. Untuk aplikasi ke depannya itu bisa diterapkan kembali, di mana ini kan sebagai riset. Permulaan ini saya sebagai riset dulu, tapi untuk pengembangannya yang lebih besar itu bisa. Pertama dengan generator yang, bentar ya Pak. Baik, baik Pak. Untuk kedepannya agar tegangan listriknya lebih besar lagi, maka di sini ada penambahan beberapa rotor dan stator. Karena rotor dan stator di sini akan saling berhadapan. Jadi begini Pak, ini rotor, ini stator, ini rotor. Jadi stator di sini diapit oleh rotor dan stator. Seandainya ingin diperbesar lagi, maka di sini ditambah lagi porosnya harus lebih panjang lagi, ditambah lagi rotor dan statornya. Begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Dadang. Jadi memang ada peluang ya untuk kolaborasi ke depannya Pak untuk pemanfaatan riset yang Bapak lakukan. Mungkin bagi rekan-rekan yang tertarik atau ingin mengetahui lebih lanjut tentang
generator berbasis NFDEB ini mungkin bisa nanti langsung menghubungi Pak Dadang ya, Pak Dadang ya. Siap Pak, Ah, siap. Bisa menghubungi mungkin nanti via email. Jika mungkin ingin tahu emailnya bisa tanya ke kita atau ke Pusat Riset Elektronika, nanti akan kita arahkan langsung ke Pak Dadang. Mungkin mengingat waktu yang sudah menunjukkan 10.47, saya izin lanjut ke narasumber berikutnya. Pak Dadang, terima kasih sebelumnya atas paparannya, ini sangat inspiratif sekali dan memantik semangat kami para junior di Pusat Riset Elektronika untuk meneruskan studi lanjut. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Dadang. Selanjutnya akan kita lanjut ke narasumber ketiga kita, yaitu ada Pak Sarjono Trihatmo, Diploma Ing Sarjono Trihatmo MT, dengan tema paparan Optimization Trajectory for Autonomous Vehicle. Sekilas tentang Pak Sarjono, beliau merupakan perekayasa ahli media di Pusat Riset Elektronika dengan pendidikan S1 di Vienna University of Technology atau TUWIN, lalu S2-nya di Institut Teknologi 10 November. Beliau mempunyai banyak pengalaman penelitian, di antaranya adalah Safety Engineering for Navigation Autonomous Electric Vehicles. Yang kedua ada Development and Operation for Testing Laboratory, include EMC Laboratory. Yang ketiga adalah Development of Testing Method for Tsunami Early Warning System, dan masih banyak penelitian yang telah beliau lakukan selama ini. Mungkin sekian perkenalan singkat kepada Pak Sarjono Trihatmo. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih banyak Pak Ian dan rekan-rekan, selamat pagi semuanya. Selamat menjelang siang ya. Mohon maaf untuk bulan puasa ini mungkin ya sedikit mengantuk gitu ya. Jadi mudah-mudahan presentasi yang saya sampaikan ini tidak membuat semakin mengantuk ya. Saya akan coba menyelesaikan presentasi ini sesuai dengan waktu yang diberikan, dan mudah-mudahan sih tidak terlalu rumit lah begitu ya, dan bisa dicerna oleh setiap orang. Boleh saya share screen ya Mas Ian ya sekarang ini? Silakan Pak. Oke, judul presentasi saya ke depan ini adalah optimasi, bahasa Indonesianya optimasi trajektori untuk kendaraan otonomus ya. Jadi trajectory optimization for autonomous vehicles ya. Ya saya generalisir menjadi autonomous vehicle saja di sini. Nanti kita masuk ke spesifik untuk autonomous electric vehicles. Oke, jadi ada dua keyword di sini, yaitu adalah trajectory dan optimization di sini. Karena kita berhubungan dengan autonomous vehicles ya, maka kita berhubungan juga dengan intelligent agent. Dan apakah arti intelligent agent itu adalah sesuatu yang memiliki capability of reasoning gitu. Jadi kalau kita membuat suatu intelligent agent, itu mesti ada reasoningnya di situ. Dari perceiving environment ya, kemudian ada reasoning di situ, baru kita melakukan aksi. Jadi kalau kita lihat misalnya ada sebuah vehicle yang memang kelihatan tidak ada supirnya misalnya, kemudian dia berjalan ke sana kemari tanpa alasan yang jelas meskipun tidak menumbuk sesuatu. Nah, itu berarti bukan sesuatu yang intelijen. Nah, tapi juga memang depend on the task ya, sebenarnya tasknya apa gitu. Nah, dalam presentasi ini saya lokalisir saja bahwa kita ingin melakukan suatu navigation task. Jadi sebuah vehicle gitu ya, sebuah mobil ingin mencapai suatu goal posisi secara otonomus ya. Tentunya ada requirement di sana, without collision among obstacles, jadi tanpa tumbukan dengan obstacle ya di sekelilingnya, atau juga dengan shortest distance, shortest time gitu ya. Kemudian dalam suatu environment, nah environment ini bisa noun ya, bisa unknown ya, unstructured itu, bisa static dan bisa dynamic. Seperti itu. Nah, tergantung daripada requirement dan jenis environment-nya, nah kita bisa mengembangkan suatu trajektori yang diperlukan untuk autonomous vehicle tersebut. Jadi untuk dalam hal ini trajektori sebagai keywordnya ya, karena untuk pergerakan otonomus maka vehicle tersebut
memerlukan sesuatu trajektori yang sudah direncanakan sebelumnya. Trajektori inilah yang membuat sebuah kendaraan, ya sebuah mobil itu bisa berjalan otonomus. Nah, untuk sesuatu hal yang lebih lanjut, nah kita memerlukan suatu optimasi, ya kita memerlukan suatu trajektori yang optimal. Sebetulnya banyak trajektori yang bisa di generate, gitu. Tapi kita cari sesuatu yang optimal. Nah, dalam hal ini nanti saya akan kasih contoh sebuah kasus, ya, untuk optimasi trajektori. Nah, dalam bidang intelligent agent itu kita banyak mendengar trajectory planning, motion planning, atau path planning itu. Silahkan di search keywordnya. Oke, ini contohnya adalah dalam hal berikut, ya. Ini katakanlah suatu dua dimensi dari suatu workspace daripada autonomous vehicles. Yang hitam-hitam itu adalah obstacle, dan kemudian yang hijau itu adalah titik start, yang titik biru itu titik goal-nya, gitu. Bagaimana kita mendapatkan suatu trajektori, ya, di mana trajektori ini dapat digunakan oleh vehicle tersebut untuk menavigasi dirinya secara otonom. Kira-kira seperti ini gambarannya. Oke, ya, jadi maaf. Jadi kalau kita masuk ke area path planning atau trajectory planning, itu bisa mengklasifikasikannya, ya, tergantung dari keperluan kita. Untuk klasik itu saya definisikan di sini klasik dan meta heuristik di sini. Untuk klasik kita ada searching methods, artificial potential field, distance transform, probabilistic method, and so on, itu ya. Kemudian untuk meta heuristik itu kita punya genetic algorithm and colony particle swarm, atau juga machine learning di sini misalnya reinforcement learning, gitu. Kemudian dalam kalau kita lihat dari area of motion-nya, gitu, kita bisa definisikan itu, klasifikasikan trajektori itu untuk path planning itu secara global dan secara lokal. Kalau untuk global itu predefined map kita punya sebelumnya, ya. Kemudian untuk lokal biasanya kita tidak punya map, tapi kita mengandalkan terhadap informasi dari sensory device. Jadi kenapa global itu perlu? Misalnya kita dari Jakarta ke Surabaya, gitu kan. Nah, itu kita perlu untuk planning, gitu ya. Dengan informasi parameter yang sudah ada, kita ingin melakukan perjalanan dari Jakarta Surabaya misalnya secepat mungkin, begitu, seperti itu. Tapi dalam prakteknya kalau di jalan itu untuk yang lokal, ya, Jakarta, Cirebon itu ada sesuatu hal, maka kita perlu mengantisipasi dengan local planning, seperti itu. Oke, saya akan secara singkat itu menjelaskan apa sih sebetulnya path planning itu. Nah, kita jelaskan yang klasik saja di sini. Jadi ada artificial potential field, ya, itu kita gunakan pengetahuan mengenai potential field, di mana objek itu kita taruh di sebuah workspace, di mana workspace itu kita modelkan bahwa obstacle itu sebagai positif, muatan positif, sedangkan tujuan itu adalah goal itu adalah sebagai partikel yang negatif. Maka untuk obstacle bersifat repulsif, dan kemudian untuk untuk tujuan destination itu bersifat afin, ya, bersifat menarik, gitu. Jadi sebuah objek atau katakanlah di sini vehicle tersebut kalau diletakkan di sebuah workspace ini, maka dia akan menghindari, ya, secara filosofi dia akan menghindari obstacle, kemudian tapi tetap ditarik menuju suatu goal. Seperti itu kira-kira. Nah, ini contohnya misalnya untuk lebih jelasnya ada potential field di mana ada kuat medan, ya, vektor yang gradien, ya, tegak lurus terhadap potential field tersebut. Nah, sekitar kalau saya tunjukkan misalnya ada mobil vehicle ada di sini, maka dia akan terus menuju ke tujuan. Ini sebelah kanan gambar ini kita modelkan dengan CST waktu itu, ya. Saya tidak lengkap di sini, mohon maaf. Oke, kemudian ada juga kita gunakan distance transform. Ini biasanya untuk di vision sebetulnya, ya. Nah, bukan di vision, di area vision kita bermainnya di sini. Workspace-nya itu dua dimensi, misalnya itu kita petakan, kita bagi menjadi grid, ya, kita tessellated method di sini.
Katakanlah goal itu ya kita apa namanya yang G itu kita titik G itu kita kasih nilai 0 misalnya. Nah, kemudian sekelilingnya kita kasih nilai 1, kemudian sekelilingnya lagi plus 1 lagi, 2, 3 dan seterusnya sampai kita menggunakan sampai kita mendapatkan apa number-number semua angka memenuhi sel-sel tersebut ya. Nah, katakanlah kita apa namanya dari sebuah start point di sini yang di bawah itu nomor 7, kita cek sekeliling kita mana yang paling minimum nilainya. Dalam hal ini nilai 6 ya. Kemudian berulang kali lagi kita apa namanya gambarkan ya, selanjutnya adalah nomor 5, 4, 3, 2, 1 dan 0 gitu. Jadi ini trajektori yang terbentuk dari metode distance transform seperti itu. Kemudian ada juga yang apa probabilistic method ya yang saya sampaikan tadi. Ini filosofinya adalah dengan random tree gitu. Kalau kita lihat di sini di gambar sebuah titik misalnya 2 dimensi gitu ya. Sebuah titik katakanlah yang tujuan ya kita namakan di sini, sebuah goal ada di sebuah dinding misalnya di situ. Sedangkan starting point-nya itu dari akar tumbuhan di situ. Nah, suatu saat ketika apa tumbuhan ini berkembang, growing and growing, maka titik tersebut akan ada pada dahan di situ. Nah, kita bisa trace back ke akar tersebut, ke apa namanya gentong itu ya, ke pot itu. Nah, itulah trajektori yang dimaksud. Nah, saya apa namanya simulasikan di sini misalnya ini suatu apa random tree membentuk suatu trajektori. Ya. Di sini misalnya 276 apa namanya cabang ya, sehingga membentuk suatu apa namanya trajektori. Nah, kita bisa apa namanya lakukan lagi misalnya dari kalau tadi kita hanya apa namanya menumbuhkan cabang-cabang itu dari akar. Kalau apa untuk lebih cepatnya kita bisa apa namanya menganggap bahwa destination itu juga sebagai apa namanya starting point dari dua arah kita kembangkan tree tersebut. Nah, maka kita tampak dalam gambar bahwa vertis yang di apa cabang-cabang yang di apa generate itu lebih kecil daripada apa namanya yang sebelumnya, sehingga computationalnya apa namanya lebih low di sini. Nah, kemudian yang paling sering digunakan ya biasanya untuk teman-teman yang berkecimpung di telekomunikasi misalnya, yaitu adalah graph structure gitu. Jadi katakanlah kita apa namanya ada suatu obstacle, 2 obstacle di sini, ada starting point dan ada goal point. Nah, bagaimana kita membuat suatu trajektori yang optimum di sini ya melalui ya apa namanya dari start sampai goal tanpa apa namanya menumbuk rintangan tersebut. Nah, ini bisa kita lihat seperti ini. Jadi pertama-tama adalah obstacle tersebut apa namanya kita modelkan sebagai poliedral ya, jadi poligon gitu ya. Entah itu segi 4, segi 3, segi 5, segi 8 gitu ya. Nah, kemudian titik-titik sudutnya itu kita hubungkan satu sama lain ya. Dan kita lihat adalah dia membentuk suatu graph gitu. Graph like structure di situ. Nah, di sini apa namanya untuk graph like structure ini kita bisa mencari suatu apa namanya trajektori yang optimum di sini ya. Nah, kita sering kenal apa namanya dengan nama-nama ini ya. Jadi untuk searching strategi, searching method untuk sebuah optimum, karena path itu bisa macam-macam ya. Kalau kita lihat di sini untuk yang graph structure bisa apa namanya SAB, apa namanya E goal, kemudian bisa yang apa SCFG goal gitu ya, itu banyak. Nah, sekarang tinggal kepentingannya apa. Nah, makanya ini yang kita sebutkan dengan optimasi tadi gitu. Nah, sekarang apa namanya mulai dari Dijkstra tahun berapa itu ya 58 kalau nggak salah, Nielsen yang A+, ya kemudian apa namanya beralih ke meta heuristic method ya sampai dengan reinforcement learning yang sekarang particle swarm dan lain-lain. Saya tidak akan jelaskan satu persatu di sini. Nah, pertanyaannya sekarang apakah kalau kita lihat tadi yang di sebelum-sebelumnya itu optimasi itu hanya satu kriteria ya, misalnya shortest distance itu, atau enggak mungkin apa namanya safest environment tadi untuk yang artificial potential field itu dia safe karena apa namanya dia lebih menghindar ya daripada apa namanya mendekati suatu rintangan dalam melakukan suatu perjalanan menuju destinasi.
Oke, sekarang kriteria ada misalnya lebih dari satu kriteria. Di suatu saat kita ingin jarak tercepat karena mungkin kebutuhan energi yang harus dihemat itu, tapi di suatu saat waktunya mungkin lama di sana gitu ya. Jadi agak bertentangan satu sama lain. Kemudian yang kedua misalnya ada kriteria harus energy saving misalnya seperti AEV kasus dari autonomous electric vehicle ya itu kita harus energy saving di sana karena hanya pada baterai satu ya di sana dan mungkin tidak tersedia yang lain-lain sebagai sumber energi. Nah, kita mungkin harus melaksanakan mengeksekusi navigasi itu secara cepat. Tapi bagaimana dengan keamanan misalnya dalam hal ini akan saya tunjukkan hasil penelitian misalnya dengan safety di sini bagaimana kita membalancingnya antara energi saving dan safety dalam term gangguan elektromagnetik. Nah, untuk menyelesaikan masalah ini ya kita menuju suatu teori yang kita mungkin sudah kenal kita model dari optimasi bahasa Indonesia saya kurang tahu optimasi gitu ya. Jadi optimization theory. Oke. Nah, ini ada contoh bahwa ya dalam penelitian kami ya dalam suatu standar itu memang disebutkan bahwa suatu vehicle standar dari vehicle di sini ya vehicle itu tidak boleh ada gelombang elektromagnetik dengan frekuensi sekian dan limit yang sekian begitu ya. Kita kasih contoh misalnya yang mungkin nanti di frekuensi 5G yang akan dialokasikan oleh Kominfo yaitu sekitar 2 sorry maaf saya harus low baterainya low. Mudah-mudahan oke ya. Oh ya, oke. Alhamdulillah ya. Bisa kita lanjutkan berarti ya. Nah, kita sampai mana tadi ya? Oh ya, jadi dalam suatu standar CIS per 25 mengenai standar untuk peralatan elektronik dalam suatu vehicle bahwa limit daripada suatu gangguan dalam suatu limit dari suatu medan elektromagnetik yang ada dalam mobil tersebut ya itu tidak boleh lebih dari suatu harga yang ditetapkan. Misalnya di sini untuk frekuensi 2 sampai 2,2 gitu ya, itu tidak boleh melebihi 26 dB microvolt terukur gitu. Nah, itu sama dengan kuat medan ya sekitar 0,00002 volt per meter. Itu sangat kecil sekali gitu ya. Kalau kita bayangkan di sini misalnya ada kuat medan 3,16 volt per meter di lingkungannya, itu berarti dia 130 dB microvolt terukur gitu. Nah, artinya untuk sampai tidak mengganggu kita memerlukan shielding yaitu lebih dari 100 dB ya untuk melemahkan gelombang tersebut. Nah, ini pasti agak mahal gitu ya. Sebab kalau kita lihat anechoic chamber sendiri itu sekitar 100 dB. Apakah mungkin sebuah vehicle menggunakan material tersebut untuk meredam kuat medan dari kuat medan elektromagnetik tersebut. Gitu. Jadi alternatifnya adalah, nah misalnya ini salah satu contoh pengukuran yang kami lakukan itu kita lihat sampai 2,5 hampir mendekati giga ya, mendekati 3 volt per meter. Kalau kita lihat tadi sekitar 3 itu sekitar 130 berarti memang harus kita redam dan ini sangat bervariasi di sini. Nah, untuk itu kita masuk ke metode optimasi. Jadi untuk sebuah autonomous electric vehicle yang mau kita bangun ya. Nah, itu ada 2 kriteria gitu. Jadi kita harus hemat energi ya. Untuk trajektori nanti akan kita bentuk. Trajektori itu hanya harus memiliki 2 kriteria. Yang pertama adalah yang hemat energi, artinya dengan shortest as possible ya. Kemudian yang kedua itu adalah lingkungan gangguan yang dialami oleh electric vehicle tersebut harus minimum begitu ya. Karena kalau tidak nanti kalau kita bayangkan sistem mobil otonomus elektrik ya itu ada 2 minimal itu. Yang pertama adalah kontrolnya ya elektronik dan kemudian yang itu pertama, yang kedua itu navigasi sistemnya misalnya menggunakan GPS yaitu elektronik gitu. Nah, kalau dia terganggu sudah ada di literatur yang menyatakan bahwa ada gangguan position ya
gangguan posisi GPS ketika terpapar medan elektromagnetik. Anda bayangkan kalau autonomous vehicle posisi terganggu, nah dia akan mengambil suatu lokasi yang tidak semestinya yang diberikan. Bisa saja dia collision dan lain-lain sebagainya, atau berhenti total mungkin bisa gitu seperti itu. Nah, ini harus kita antisipasi. Kalau rekan-rekan saya itu mungkin mengambil penelitian mengenai shielding efek dari untuk meredam kuat medan itu. Kalau di kami ingin menghindari ya sebisa mungkin gangguan dari elektromagnetik tersebut. Nah, untuk itu, untuk optimasi dengan dua kriteria tersebut, ya kita masuk ke dalam teori optimasi. Ya. Mungkin teman-teman sudah kenal, jadi ada sebuah objective function, yang ini harus dioptimasi, yang harus subject to, artinya harus mematuhi constraint yang ada. Di sini dinyatakan dalam fungsi Gx, pertidaksamaan, dan fungsi Hx untuk persamaannya. Nah, untuk dalam teori optimasi itu kita kenal ada linear programming ya atau non-linear, di mana objektif functionnya itu linear atau non-linear. Ya, misalnya waktu itu mungkin kenal rekan-rekan waktu lagi presentasi. Oke. Jadi rekan-rekan untuk kita yang waktu di SMA mungkin ya dulu pernah membuat suatu kue, misalnya kue mangkok dan kue lupis gitu dengan mesin sekian begitu ya, harganya harus optimal. Nah, itu teori optimasi gitu. Itu kita dulu berbicara mengenai linear programming gitu. Kemudian ada juga di mana variabelnya itu integer atau non integer atau real gitu ya, atau mix campur gitu ya, seperti itu. Dan ada juga single dan multi objectives, di mana single itu hanya satu objective function. Nah, kalau yang multi objectives itu fungsi objektifnya itu lebih dari satu, seperti yang akan kita lihat berikut ini. Kemudian constraint-nya ada yang constraint, ada pun juga yang unconstrained gitu, tergantung. Sangat luas sekali ya. Jadi tapi yang penting ini kita harus memodelkan ya situasi yang ada, ya apa yang mau kita optimasikan dalam suatu model matematik gitu. Oke, nah sebagai contoh misalnya sekarang kita ada sebuah trajektori yang saya sederhanakan di sini agar bisa dicerna. Jadi dari suatu start S ke goal point gitu ya, kita ada graf di sini. Jadi dari S ke G kita punya SAG ya, kita punya SABG, kita punya SBG, punya SCG. Ada 4 kemungkinan trajektori yang kita tempuh ya dengan dua parameter tadi, dengan dua kriteria tadi. Parameter tersebut adalah jarak ya, jadi masing-masing section itu D itu adalah jarak, kemudian yang E itu adalah gangguan elektromagnetik gitu. X sampai 1 sampai X6 itu adalah ruas jalan. Nah, ini kita lambangkan, kita modelkan sebagai integer ya variabel tersebut, karena dia hanya 0 dan 1, ada atau tidak ada gitu ya. Nah, solusi dari multi objective function ini bisa dibagi dua, itu Pareto front ya kita sebut, dan kemudian yang kedua adalah scalarization. Itu tergantung dari pemaknaannya nanti, apakah kita ingin fungsi-fungsi objektif tersebut saling mendukung satu sama lain atau saling meniadakan satu sama lain. Ya. Oke. Jadi 5 menit lagi, oke, kita selesaikan di sini. Jadi kalau yang di atas pertama itu ya, jadi itu kita buat sebuah fungsi terhadap jarak gitu. Yang kedua adalah fungsi objektif terhadap gangguan elektromagnetik. Nah, kita gunakan skalarisasi di sini ya dengan membentuk suatu linear kombinasi ya, kombinasi linear dari dua buah fungsi tersebut. Ya, nah kebetulan memang fungsi-fungsi tersebut adalah linear secara setelah kita kaji dan kita modelkan untuk first stage itu adalah linear ya. Nah, jadi W ini adalah suatu faktor ya yang menunjukkan, misalnya kita sebut sebagai weighting factor atau cautious factor. Nah, W ini dari 0 sampai 1 ya. Di mana implikasinya di sini, ini adalah constraint-nya, kita tidak usah masuk kemari. Jadi kita lihat tabel di sini ya. Jadi kalau kita masukkan gitu seperti ini ya, bahwa kita definisikan bahwa di AG itu, di section AG itu
medan elektromagnetiknya itu di atas daripada threshold ya dari standar tersebut misalnya. Jadi di atas 0,9. Jadi konsekuensinya AG itu tidak boleh kita lewati gitu. Nah, apa faktor W tersebut? Nah, kita gunakan tabel di bawah itu, bahwa W itu kita eksekusi dari 0 sampai dengan 1. Nah, kita lihat bahwa untuk W sama dengan 0 ya, W kecil ya mendekati 0 itu trajektori yang diambil adalah SABG ya. SABG artinya dia lebih mementingkan keselamatan dibanding dengan jarak tersingkat gitu ya. Jadi lebih mementingkan keamanan daripada jarak tersingkat. Kemudian apabila kita besarkan lagi ya, kita lihat yang orange warnanya ini ya. Kita naikkan lagi, maka trajektori yang diambil adalah SCG ya. Kalau kita naikkan lagi 0,5 sampai 0,7 yang diambil adalah SBG gitu ya. Jadi berubah-ubah sesuai dengan Clausius factor ini. Untuk 0,8 0,9 nah ini tidak akan diambil ya. Jadi tidak akan SAG ini tidak pernah, jadi AG ini tidak pernah akan dieksekusi karena thresholdnya kuat medan elektromagnetiknya telah di atas threshold gitu. Ketika W sama dengan 1 maka dia, kalau kita lihat di sini, kita masukkan 1, dia adalah DX ya, dalam hal ini jarak terdekat, maka dia ambil 0,638 di sini. Jadi kita ambil SAG jika kita tidak memperhatikan medan elektromagnetik tersebut. Ini diperkuat dengan MATLAB gitu ya. Sudah dieksekusi sesuai dengan yang tabel saya presentasikan tadi. Oke, demikian dari saya gitu ya. Jadi untuk autonomous vehicle ini ya, itu kita masih banyak mendiskusikan ya, pada orang lain sudah buat gitu ya. Jadi mungkin ini bagus juga nih kata-kata yang saya kutip itu, starting with a little work is more effective than doing a long discussion only. Oke, baik, terima kasih rekan-rekan, semoga tidak ngantuk, dan jika ada pertanyaan silahkan didiskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sarjono atas paparannya. Nah, ini ada satu pertanyaan Pak di kolom chat dari Pak Ervi Manurung. Salah satu perhatian utama dalam optimizing the trajectory of autonomous vehicles adalah keselamatan atau safety. Salah satu masalah dalam memastikan keselamatan kendaraan otonom adalah menangani ketidakpastian. Bagaimana menangani ketidakpastian ini dan beradaptasi dengan lingkungan yang berubah-ubah pada saat implementasi autonomous vehicle ini, Pak? Sama satu lagi, mungkin ada masalah dilema etika ketika kendaraan otonom ini membuat keputusan yang harus memprioritaskan keselamatan pihak-pihak yang berbeda sesuai dengan skenario-nya. Bagaimana optimisasi ini masukkan pertimbangan etika itu untuk membuat keputusan yang baik secara moral? Terima kasih. Pak Ervi Manurung, mungkin bisa dijawab oleh Pak Sarjono, silakan Pak. Ya, wah panjang juga ya pertanyaannya ya. Jawabannya juga mungkin suatu saat kita boleh berdiskusi lebih lanjut Pak Manurung ya. Jadi memang keselamatan itu adalah yang utama ya kalau dalam autonomous, dan sedangkan ketidakpastian itu di dunia nyata itu memang ini sekali ya tinggi sekali gitu. Memang kalau saya mungkin tidak bisa menjawab secara to the point ya Pak Manurung ya. Cuma memang ini yang memang menjadi concern kita. Kalau saya ditanya solusinya mungkin saya belum bisa menjawab secara memuaskan. Tapi kalau kita kita lokalisir begitu ya. Ada dua hal sebetulnya dalam autonomous vehicle itu yang menjadi concern kita. Yaitu pertama, memang tidak ada satu sensor pun yang memiliki akurasi yang 100%, itu satu. Nah, kedua adalah tidak ada satupun sistem kontrol di dunia ini yang memiliki akurasi 100%. Nah, ini yang menjadi tantangan sebetulnya, selain yang Bapak bilang ini cuaca dan lainnya, pengemudi yang ngantuk gitu ya. Dua hal ini aja belum bisa kita selesaikan Pak. Jadi Jadi kita mau sebut, wah ini akurasinya sekian, tetap aja. Jadi mana-mana pun
akurasi itu apa namanya tidak ada yang 100%. Nah, ini dua hal ini yang apa namanya utamanya perlu kita selesaikan ya dari segi akademis begitu. Mungkin kalau di telekomunikasi, kalau ada teman-teman di PRT, itu yang sampai sekarang belum selesai adalah memerangi noise itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ini dua hal ini saja Pak, itu belum bisa kita kita tangani secara 100% gitu. Jadi masalah sensor, akurasi sensor yang tidak pernah 100%, kemudian akurasi dari kontrol sistem yang tidak 100%. Maksud saya gini, kalau kita memiliki suatu sensor gitu ya, itu jarak misalnya 1 meter itu belum tentu 1 meter gitu kan. Mungkin 99,9 sentimeter gitu. Kemudian kita menyuruh itu bergerak misalnya 1 meter atau katakanlah kita bergerak 0 derajat katakanlah ya, 0 derajat 1 meter gitu. Nah, kontrol sistem menyuruh kita seperti itu, menyuruh vehicle seperti itu ya, tapi kenyataannya ya karena ada drift dan sebagainya, itu kendaraan itu bergerak mungkin hanya 98 cm dan sudah miring sedikit gitu, 0,1 derajat gitu. Ketika menempuh trajektori yang di-generate itu dengan akurasi seperti ini, maka dia akan terakumulasi errornya terus-menerus. Nah, inilah yang memang perlu kita perhatikan dalam hal ini. Jadi itu yang saya bisa kasih tanggapan seperti itu Pak Manurung. Mudah-mudahan bisa sharing pikiran lah saat ini. Ya. Mohon maaf kalau saya belum bisa menjawab bagaimana cara beradaptasi dengan lingkungan yang berubah. Siap. Baik, terima kasih atas tanggapannya Pak Sarjono. Mohon maaf sebelumnya untuk semua peserta, mengingat waktu yang semakin mendekati akhir. Mungkin nanti untuk pertanyaan lanjutan atau diskusi lanjutan atau ada ide-ide kolaborasi ke depannya, rekan-rekan bisa langsung menghubungi kita. Ya, ini saya kirimkan di kolom chat. Ini ada halaman Elsa kita. Jadi ada layanan yang dilakukan oleh Pusat Riset Elektronika yang merupakan layanan komunikasi, ada bimbingan juga di situ. Atau mungkin nanti ketika tayangan ini sudah tayang di YouTube PRE, linknya tuh ada di kolom chat YouTube PRE. Nanti kita juga cantumkan email dari masing-masing narasumber sehingga bisa langsung menghubungi para periset ataupun narasumber yang melakukan paparan hari ini. Mungkin jika sedikit saya simpulkan, hari ini sudah disampaikan paparan dari yang pertama itu ada Bu Alin dengan penelitian yang berjudul Pengembangan dan Analisis Layered Asymmetrically Clip Optical Orthogonal Frequency Division Multiplexing untuk Sistem Komunikasi Cahaya Tampak. Lalu ada Pak Dadang dengan penelitiannya di pengembangan generator kecepatan rendah menggunakan magnet bonded ND-FEB. Dan yang terakhir ada optimization trajectory for autonomous vehicle yang baru saja disampaikan Pak Sarjono Trihatmo. Mungkin terima kasih Pak Sarjono Trihatmo atas paparannya. Terima kasih kembali. Jadi kita sudah sampai di penghujung acara. Nanti sebelum saya kembalikan ke MC, ke Bu Dewi, mungkin nanti bisa teman-teman yang berminat untuk melakukan kolaborasi lebih lanjut, nanti bisa cek ke YouTube PRE, nanti ada ada alamat email dari masing-masing narasumber yang memaparkan paparan hari ini. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin kembalikan ke Bu Dewi sebagai MC. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator kita, Mas Abriansa. Terima kasih juga saya ucapkan ke para narasumber, Dr. Rahmayanti, Alindra, Bapak Dadang Mulyadi, dan Bapak Sarjono Trihatmo. Dengan berakhirnya sesi diskusi tadi, maka selesai sudah acara sistem kita kali ini. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas partisipasi dan kontribusi para narasumber, dan serta pihak yang telah membantu terlaksananya acara ini. Kami panitia yang bertugas mohon maaf apabila dalam acara ini masih banyak kekurangan. Semoga apa yang telah kita dengarkan tadi menambah wawasan dan manfaat untuk kita semua. Amin. Buah manggis, buah mangga, rasanya manis dimakan bersama-sama. Cukup sekian sharing ilmiah sains dan teknologi elektronika. Terima kasih untuk Bapak Ibu semuanya. Saya Dewi Saraswati mohon diri, sampai bertemu di lain kegiatan. Selamat siang
Dan akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Bapak dan Terima Ibu kasih peserta semua. semuanya. Terima kasih Jin Live. Assalamualaikum. Selamat berbuka puasa semua. wabarakatuh.